Ini adalah pemberitahuan mendesak kepada dunia bahwa Indonesia pada dasarnya telah memberlakukan darurat militer di West Papua. Di Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Enduga, tentara Indonesia berkeliaran di pedesaan, melakukan penggeledahan rumah secara sewenang-wenang, memukuli warga sipil Papua, bahkan membunuh perempuan dan anak-anak. Di dekat Wamena, seorang warga Papua bernama Stefanus Wilil ditembak mati secara acak saat melintasi jalan. Bulan lalu, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, Enius Tabuni, dibunuh oleh tentara yang kemudian memvideokan mayatnya. Beberapa hari yang lalu, seorang wanita yang berjalan kembali ke desanya bersama suaminya dihentikan, dipukuli, dan kemudian ditembak mati. Perempuan dan gadis muda telah diperkosa, gereja telah dibakar oleh tentara, dan 16 desa di Kabupaten Intan Jaya telah ditinggalkan oleh penduduk yang ketakutan. Orang-orang saya hidup dalam ketakutan fana akan pemukulan berikutnya, pembunuhan berikutnya, pembantaian berikutnya. Setiap orang menjadi sasaran, entah karena berjanggut atau berbudaya rasta, memakai baju kotor, atau membawa kapak atau sekop untuk merawat kebun. Setiap orang Papua otomatis dicurigai. Ratusan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dengan keliling band militer yang bertindak dengan impunitas total. Mereka berlindung di hutan, di mana mereka tidak memiliki akses ke makanan, air, dan fasilitas kesehatan dasar. Tetapi di sana pun mereka tidak aman, dengan polisi bersenjata menduduki setiap sudut pedesaan Papua, mengubah tanah itu menjadi tempat berburu pasukan Indonesia. Melihat orang-orang saya dilecehkan dengan cara ini memunculkan kenangan tahun 1977 hingga 1982, ketika saya masih kecil hidup bersembunyi di semak-semak. Operasi dataran tinggi selama ini telah digambarkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Asia sebagai genosida yang diabaikan. Indonesia membunuh kami dengan senjata dan bom yang dijatuhkan dari helikopter, tetapi juga dengan malnutrisi dan perusakan tanaman. Bahkan sebagai seorang anak saya tahu bahwa hidup saya tidak berharga bagi kekuatan kolonial. Genosida dan pembersihan etnis West Papua masih terbengkalai, seperti yang dibuktikan oleh pembantaian 10 orang Papua di Wamena pada bulan Februari. Menurut angka PBB, antara 60.000 dan 100.000 orang West Papua telah mengungsi selama 4 tahun terakhir. Yang memperburuk krisis kemanusiaan ini adalah bahwa Indonesia secara konsisten memblokir kelompok bantuan lokal dan pemimpin agama untuk mengunjungi atau merawat pengungsi internal. Selama gereja dibakar, pemimpin gereja dilarang memberikan nasihat dan penghiburan bagi jemaatnya yang mengungsi. Jelas bahwa Indonesia menggunakan penculikan pilot Selandia Baru Philip Mertens sebagai dalih untuk memperkuat cengkeraman kolonial mereka di West Papua. Mereka menciptakan dan mengeksploitasi kekerasan untuk semakin mengurangi populasi desa kami dan menciptakan akses yang lebih mudah ke sumber daya kami melalui pengembangan perusahaan seperti Jalan Raya Trans Papua. Ini semua adalah bagian dari perampasan tanah kolonial selama 60 tahun. Atas nama pelaksana ULMWP, tuntutan damai kami kepada Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Izinkan lembaga bantuan untuk merawat korban pemindahan paksa. 2. Izinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia masuk ke West Papua, seperti yang telah diminta oleh lebih dari 84 negara. Masyarakat internasional harus melihat melalui taktik penundaan Indonesia yang jelas, dan mengintensifkan upaya mereka untuk mewujudkan kunjungan ini. 3. Izinkan jurnalis internasional untuk melaporkan situasi di West Papua. 4. Tarik kembali pasukan mereka untuk memungkinkan warga sipil kembali ke kehidupan mereka. 5. Bebaskan semua tahanan politik, termasuk 80 aktivis yang ditangkap karena membagikan selebaran menuntut pembebasan Victor Yemo, dan 3 mahasiswa yang ditahan tanpa dakwaan tahun lalu. Berapa banyak lagi orang West Papua yang harus mati sebelum dunia memperhatikan perjuangan kemerdekaan kita? Benny Wenda, Presiden. Pemerintah sementara ULMWP.